Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita masih belajar tema 4, keluargaku. Kita akan belajar subtema 1, anggota keluargaku. Kita belajar pembelajaran yang ketiga dan keempat. Tetap semangat ya. Baik, sekarang kita awali pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Silahkan kalian duduk dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallah. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya aku akan kembali. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama dan sudah latihan membaca doa bangun tidur ya. Kalian tentunya sudah hafal nggak surat doa bangun tidur ya. Kalian sudah hafal, tinggal menambah hafalan artinya ya. Kalau sudah hafal, silahkan dikirim ke Google Classroom. Gitu ya anak-anak hebat ya. Dan kalau sudah hafal, tetap diamalkan ya. Sebelum tidur, kalian doa sebelum tidur, dan ketika bangun tidur membaca doa bangun tidur. Begitu nggih? Baik, sekarang siapkan buku kalian ya, sudah ya, halaman 15, dibuka halaman 15 dan siapkan pensil kalian, juga penghapus ya. Kita mulai pelajaran hari ini. Coba, gambar di bawah ini disebut pohon keluarga. Coba amati silsilah keluarga Bella di bawah ini. Nah, ini adalah
gambar silsilah keluarga Bella. Jadi garis keturunan keluarga Bella. Coba perhatikan di sini ada ayah. Kemudian ini ayah garis ini menikah dengan ibu ya. Ayah menikah dengan ibu. Ya ini suami istri ya, ayah, ibu. Nah, ayah dan ibu mempunyai ini anak. Anaknya 2. Anak yang pertama yaitu Kak Hadi, namanya Hadi. Anak yang kedua namanya Bella. Ini ya, jadi Hadi dan Bella ini saudara ya. Hadi kakaknya Bella. Bella adiknya Hadi. Hadi dan Bella anaknya ayah dan ibu. Gitu ya. Ya, isilah titik-titik berdasarkan gambar di atas. Jumlah anggota keluarga Bella berapa orang? Dihitung. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Siapa saja? Ayah, ibu, Hadi, Bella. Bella dan Hadi apa? Bersaudara. Ya, ini bersaudara, kakak adik ya. Nomor 3, ayah dan ibu punya 2 orang anak. Nah, ini Hadi, Bella adalah anak ayah dan ibu. Ayah dan ibu orang tua Hadi dan Bella. Itu ya. Jadi ayah dan ibu punya 2 orang anak. 4, Bella punya saudara sebanyak 1 orang. Siapa saudaranya? Hadi. Yuk silakan ditulis nggih. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 16. Nah, halaman 16 ini merupakan tugas yang harus kalian kerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Tugasnya apa? Kita baca ya. Isilah pohon keluarga Tari di bawah ini. Ini pohon keluarga yang harus kalian isi. Kita baca dulu ya bacaannya. Teman Bella bernama Tari. Ayah Tari adalah Kusuma. Jadi nama ayah Tari adalah Kusuma. Pak Kusuma ya. Ibu Tari bernama Ariati. Kakak Tari laki-laki bernama Ino. Adik Tari juga laki-laki bernama Adi. Bu Puji tanya yuk, ayah Tari namanya siapa? Kusuma, betul. Ibu Tari namanya siapa? Ariati. Kakak Tari namanya siapa? Ino. Adik Tari namanya siapa? Adi. Nah, sekarang tugas kalian adalah melengkapi pohon keluarga ini ya. Ini silsilah keluarga Tari ya. Ayah. Nah, diisi nama ayah Tari tadi siapa nama ayah Tari? Dicari ayah Tari adalah. Nah, ini ya. Ini ditulis di sini. Yuk ditulis. Sudah nyontoh ini ya. Ini ditulis di sini. Ini nama ayah Tari. Kemudian di sini ada ibu. Nah, Ibu Tari namanya siapa? Dicari lagi di bacaan. Ibu Tari bernama siapa ini? Nah, ini silahkan dicontoh namanya siapa kalian baca. Kemudian ditulis di sini, Ibu Tari. Ya, silahkan dicontoh ya. Lalu, ayah dan Ibu Tari punya anak 3, yaitu kakak Tari dan adik Tari. Nah, kakak Tari namanya siapa ini? Diisi titik-titik ya. Kakak Tari laki-laki bernama siapa ini? Yuk ditulis kakaknya. Kakaknya tulis di bagian kakak ya, jangan kebalik. Ini tulis di sini. Kemudian Tari anak kedua ya. Anak ketiganya adik Tari. Adiknya nama siapa? Adik Tari. Adik Tari juga laki-laki bernama ini namanya. Yuk silahkan ditulis, dibaca ya, latihan baca yang belum lancar, yang sudah bisa, yuk baca terus ditulis di sini. Nah, silahkan ditulis ya. Tugas kalian selesai yang halaman 16. Nanti dikirim ke Google Classroom ya, minta tolong ayah bunda ya. Baik. Kita lanjutkan ya, nanti masih ada tugas satu lagi.
Kita lanjutkan dulu ke halaman 17. Gambarlah silsilah keluargamu. Nah, kalian bisa ya latihan membuat gambar silsilah keluarga kalian ya di sini ya, tapi ini tidak dikumpul. Misalnya keluarga Kevin, keluarga Nisa, keluarga Naya, keluarga Elmira. Nah, nggih, keluarga Haidar, keluarga Sandrina. Nah, misalnya seperti itu nggih, dan semuanya ya, Bu Puji nggak bisa nyebut satu-satu nggih. Silahkan terus dibuat sini ayah. Nah, seperti yang keluarga Tari tadi ya. Ayah, terus bawahnya nama ayahnya. Terus digaris di sini ibu, nama ibu kalian ditulis di sini ya. Terus garis turun, contoh yang keluarga tadi ya. Ini anaknya berapa? Kalau anaknya 2 berarti di sini hanya ada 2. Ini kakak sama kamu atau kamu kakaknya. Kalau anaknya 3 ya di sini di gambar 3 kayak seperti yang di keluarga Tari tadi. Terus tulis namanya, kakak namanya siapa? Adik namanya siapa? Kamu juga ditulis. Begitu ya. Baik, ya sekarang kita lanjutkan ya ke bawahnya. Tulislah pasangan kata berikut. Ayah pasangannya ibu. Besar pasangannya kecil ya. Kakak pasangannya siapa? Adik. Ini adik kakak ya. Laki-laki perempuan. Silahkan ditulis ya. Kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Buatlah seperti contoh. Adikku Naya nama. Terus disusun jadi apa? Nama adikku Naya. Nah ini Lili, ibuku bernama. Ibuku bernama Lili ya, ditulis di sini ya. Ibuku bernama Lili. Ya, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 18. Perhatikan bingkai foto keluarga Bella. Bingkai foto berbentuk segi 4. Segi 4 disebut bangun datar. Nah, ini ya. Jadi ini bingkai foto keluarga Bella. Bentuknya segi 4 ya. Ini permukaannya berbentuk segi 4. Nah, segi 4 itu merupakan bangun datar. Segi 4 itu sisinya ada 4. 1, 2, nih, 3, 4. Ada 4. Bentuk bangun datar bermacam-macam. Ada segi 4, segi 3, dan lingkaran. Ayo perhatikan pengelompokan benda-benda berikut. Segitiga. Nah, ini contoh segitiga ya, ini apa ini rambu-rambu. Nah, ini contoh benda-benda yang permukaannya berbentuk segitiga. Kemudian benda yang permukaannya berbentuk segi 4 apa saja ini? Ini biskuit, ini HP, ini rambu-rambu, kemudian ini apa? Kertas ya. Ya. Jadi segi 4 itu bermacam-macam. Ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada persegi, ada layang-layang ya, yang sisinya 4 itu segi 4. Kemudian lingkaran. Nah, bangun datar yang ketiga lingkaran nih, permukaan uang logam, permukaan CD, permukaan roda, ini permukaan apa ini ya? Ini biskuit juga ya. Nah, atau pizza. Nah, itu ada yang pizza yang masih bulat, yang masih belum dipotong itu ada yang berbentuk lingkaran ya. Kalau belum dipotong berbentuk lingkaran. Ya, ini biskuit ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 19. Yuk. Nah, kerjakan latihan halaman 19. Lalu foto dan kirim ke Google Classroom. Nah, ada tugasnya 2 ya. Yang tadi yang melengkapi pohon keluarga atau silsilah keluarga, yang kedua tugasnya ini ya. Tugasnya yang di bawah ini ya. Hanya 1, 2, 3, 4 ya.
Yang ini dibaca dulu. Ya, kita baca. Ayo perhatikan ciri-ciri segitiga, segi empat, dan lingkaran. Tebalkanlah ketiga bangun datar itu dengan pensil. Coba, segitiga memiliki 3 sisi, ketiganya lurus. Yo, ditebalkan ini ya. Ini ditebalkan saja tugasnya. Kemudian, segi empat memiliki 4 sisi, keempatnya lurus. Nah, yuk kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini segi 4. Ya, silahkan ditebalkan ya. Oke, memakai pensil. Kalau ada penggaris, menebalkannya pakai penggaris mengikuti ini ya. Kemudian lingkaran. Nih, lingkaran memiliki satu sisi, sisinya lengkung. Nah, ini lingkaran ini memiliki satu sisi, sisinya lengkung. Kalau segi empat, sisinya ada 4, segitiga sisinya 3, lingkaran sisinya hanya 1. Gitu nggih. Tadi contoh-contoh benda yang berbentuk segitiga, segi empat, lingkaran sudah dicontohkan di halaman 18 tadi. Gitu nggih. Yo, sekarang yang ini dikerjakan. Beri tanda silang untuk jawaban yang benar. Silahkan pegang pensil kalian. Yo. Permukaan buku tulis berbentuk apa? Yuk. Kamu di dekatmu ada buku tulis, permukaannya berbentuk apa? Kalau sisinya 4, berarti segi 4. Kalau sisinya 3, berarti segi 3. Kalau sisinya 1, berarti lingkaran ya. Kalau bentuknya seperti ini, segi 3. Kalau seperti ini, segi 4. Kalau seperti ini, lingkaran. Nah, permukaan buku tulis itu berbentuk apa? Segi 3, segi 4, lingkaran. Silahkan kalian silang yang betul. Misalnya yang betul segi 4 kalian silang di sini. Nah, begitu ya pakai pensil kalian ya. Kemudian yang kedua, permukaan piring berbentuk, yuk lihat piring, permukaannya berbentuk apa? Segitiga, segi 4, atau lingkaran. Silahkan kalian pilih salah satu. Begitu? Siap? Oke, yuk disilang ya. Pilih salah satu. Kemudian permukaan uang kertas berbentuk permukaan uang kertas. Ayo. Berbentuk apa? Segitiga, segi 4, lingkaran. Silahkan kamu pilih ya. Yang betul disilang. Kemudian permukaan uang logam berbentuk permukaan uang logam berbentuk apa? Uang receh. Segitiga, segi 4, atau lingkaran. Silahkan disilang ya yang betul ya, yang sesuai. Nah, anak-anak, itu tugasnya halaman 19, jadi 2 ya untuk tugas tematiknya. Semangat belajar nggih. Baik. Ya, sekarang dilanjutkan ke halaman 20. Pensilnya dipegang ya. Pasangkan benda berikut dengan bentuk permukaan yang sesuai. Nah, ini sama dengan yang mana ini? Permukaannya berbentuk lingkaran. Sama dengan bangun datar lingkaran. Ibu Puji pakai garis merah nih yang ini. Kemudian nih rambu-rambu berbentuk apa ini? Permukaannya segitiga. Nah, bangun datar segitiga yang ini di garis nih. Pakai yang pink ya Bu Guru. Nah, ini silahkan digaris. Kemudian ini ada gambar, ini permukaannya berbentuk apa ini? Segi 4, ini namanya persegi panjang ya, segi 4 yang persegi panjang. Ini sama dengan yang ini, bangun datarnya. Nah, yang ini. Kemudian ini juga berbentuk segi 4 permukaannya, tapi berbeda ya bentuknya dengan yang ini. Nah, ini sama dengan yang mana? Yang ini. Yuk digaris ini pakai yang biru. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke bawahnya. Amati benda di kelasmu. Adakah bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran? Isilah tabel berikut. Yuk. Silahkan, ini contoh saja. Kalian boleh menulis yang lain yang ada di sekitar kalian. Ya. Jadi ini Bu Guru hanya memberi contoh. Kalian boleh menulis yang berbeda. Nomor 1, buku.
buku permukaannya berbentuk apa? Segi 4 permukaannya ya, segi 4. Kemudian yang kedua, uang logam. Permukaannya berbentuk apa? Lingkaran. Kemudian potongan pizza. Potongan pizza permukaannya bagian atas berbentuk apa? Segitiga. Oke, terus 4. Jam dinding. Nah, jam dinding yang ada di kelas itu permukaannya berbentuk apa ya? Lingkaran. Tapi ingat tidak setiap jam dinding lingkaran ya, ada yang segi 4 juga ya. Nah, ini jam dinding yang ada di kelas itu permukaannya berbentuk lingkaran. Kemudian 5, kasur. Coba kasur berbentuk apa permukaannya? Segi 4 ya, persegi panjang. Silahkan kalian tulis, boleh sama dengan Bu Guru, boleh membuat contoh lain. Misalnya HP, Bu. Nah, HP permukaannya berbentuk apa? Berbentuk segi 4. Kemudian nulis di sini roda, Bu. Roda boleh, permukaannya berbentuk apa? Lingkaran. CD, Bu. Nah, itu berbentuk apa? Lingkaran permukaannya. Begitu nggih, anak-anak hebat ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 21. Sebelum makan kita harus berdoa. Ayah memimpin berdoa. Berdoa tanda bersyukur. Bersyukur karena diberi Tuhan rezeki. Lihatlah gambar bintang pada dada Garuda. Gambar bintang adalah sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini ya. Simbol sila ke-1 adalah bintang. Bunyi sila ke-1 bunyi sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ditanya sila ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan bintang. Gitu ya. Jadi tidak bingung ya ketika ditanyakan pakai bunyi silanya, kalian disuruh menyebutkan simbolnya, diingat dulu sila ketuhanan yang Maha Esa sila keberapa? Oh 1, 1 itu simbolnya bintang, gitu nggih. Lalu sikap yang sesuai dengan sila ke-1 adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Tidak membedakan teman juga sesuai sila ke-1. Nah, perbuatan tidak membedakan teman, sikap tidak membeda-bedakan teman itu sesuai dengan sila ke-1. Berdoa sebelum melakukan kegiatan itu juga merupakan pengamalan sila ke-1. Baik, kita lakukan yuk. Ini kapan kamu berdoa? Isi pada kolom berikut. Nah, kapan kamu berdoa? Yo, ini contoh dari Bu Guru, kalian boleh menulis seperti ini ya. Nomor 1. Kapan berdoa? Waktu berdoanya sebelum makan dan sesudah makan. Kalian sudah bisa ya doa sebelum makan? Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, terus 2, sebelum tidur berdoa. Gimana doanya? Sudah hafal ya? Doa bangun tidur? Sudah hafal. Oke. Kemudian 3, doa sebelum belajar. Nah, tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Dan kemarin-kemarin kita juga selalu berdoa sesudah belajar. Kemudian doa naik kendaraan. Ayo sebelum naik kendaraan berdoa terlebih dahulu. Sudah bisa nggih? Kemudian setelah sholat, ya setelah sholat berdoa ya. Berdoa kepada Allah ya. Mendoakan orang tua. Gimana doa untuk orang tua? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Jadi setelah sholat berdoa, zikir dulu terus berdoa, minta sama Allah ya. Dan nomor 6, sebelum masuk kamar mandi berdoa ya. Kemudian sesudah
dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi juga berdoa ya. Doa sebelum masuk kamar mandi sudah hafal? Sudah ya? Oke. Kemudian doa ketika turun hujan. Nah, ketika turun hujan juga berdoa. Kemudian ketika akan masuk masjid. Nah, itu berdoa nggih. Kemudian doa ketika keluar masjid. Ketika keluar masjid juga berdoa gitu nggih. Untuk doa-doanya besok sambil diulang, dihafal, yang belum hafal kita menghafal bersama. Begitu ya anak-anak hebat ya, anak-anak solih. Yuk tetap semangat. Jadi ini ya waktu-waktu kita berdoa ini diantaranya ini ya. Kapan lagi? Masih banyak lagi ya kita berdoa ya. Banyak kegiatan yang kita lakukan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 22. Sila ke-1 pada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan menyuruh kita sayang pada makhluk hidup. Apakah sikap anak berikut sesuai dengan sila ke-1? Apa yang seharusnya dilakukan anak itu? Oke, kita diskusikan ya. Coba kita lihat. Ada sepasang burung di pohon. Seorang anak memburu burung. Anak itu menggunakan ketapel. Nah, apakah sikap anak ini sayang kepada burung? Tidak ya, karena dia memburu burung dengan ketapel. Kalau kena burungnya bisa sakit, bisa jatuh. Ya. Kemudian, ada seekor kucing naik ke kursi. Seorang anak memukul kucing itu dengan sapu. Nah, apakah sikap ini sayang pada kucing? Sayang tidak? Tidak. Harusnya apa yang dilakukan? Harusnya dia pelan-pelan ya, tidak memukul, ya bisa mengangkat kucingnya ya. Kemudian untuk diturunkan dari kursi gitu ya. Kemudian yang bawahnya, ada temanmu kakinya tidak sempurna. Temanmu itu berjalan pincang. Ada temanmu yang lain mengejek. Nah, apakah sikap anak yang mengejek itu tadi sikap yang baik? Tidak ya. Dia tidak sayang kepada temannya ya. Kalau ada temannya yang tidak sempurna, mungkin kakinya, mungkin tangannya, mungkin matanya. Nah, anak-anak tidak boleh mengejek ya, tapi harus bersikap baik dan tetap sayang kepada teman tersebut. Nah, hasil diskusinya apa ini ya? Sikap anak-anak itu tidak baik ya, yang ini tadi tidak baik ya, yang mengejek, juga yang memukul kucing, yang memburu burung. Karena tidak sayang kepada makhluk lain, tidak sayang kepada teman. Seharusnya anak-anak itu menyayangi teman dan makhluk hidup lainnya, gitu ya, harus menyayangi. Nyayanginya bagaimana? Tidak mengganggu itu sudah menyayangi. Memberi makan itu menyayangi, kemudian menemani, menghibur teman yang tidak sempurna, tidak mengejek, itu sudah bentuk sikap menyayangi. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 23 pembelajaran 4. Coba perhatikan gambarnya. Ayah Bella senang olahraga lari. Ayah rajin lari pagi. Ayah berlari di taman. Nih ya. Kemudian Ibu Bella suka membuat kue. Ibu membuat kue dengan oven. Bella suka kue bolu buatan ibu. Nah, ini setiap keluarga, anggota keluarga punya kesukaan, punya kegemaran sendiri-sendiri. Ini ayah Bella suka olahraga lari. Ibu Bella suka membuat kue. Gemar membuat kue ya. Baik, sekarang dikerjakan latihan bawahnya. Apakah kegemaran ayahmu? Apakah kegemaran ibumu? Coba tulis dan ceritakan di depan kelas. Ya, silahkan ditulis aja ya. Contohnya seperti ini ya, misalnya ayah suka bermain voli. Ayah bermain voli di lapangan voli. Ayah bermain voli bersama teman-temannya. Nah, kalian isi, ayah kalian suka apa? Misalnya ayah suka bersepeda. Nah, seperti itu nggih. Dan yang ibu suka berkebun. Ibu suka menanam banyak bunga di halaman. Kalian isi, ibu kalian suka apa ya? Ibu suka memasak.
Ibu suka membuat kue, boleh. Kemudian ibu suka membaca, boleh. Ya. Ibu suka menyanyi. Nah, boleh ya, silahkan diisi, diceritakan. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman 24. Lengkapilah kalimat berikut untuk menjelaskan gambar. Nah, ini ada gambar kacamata ya. Coba, ini kacamata ayah. Kacamata ayah berbentuk ini ya, yang di sininya berbentuk lingkaran ya. Permukaan yang di sini bagian ini berbentuk lingkaran. Kacamata terbuat dari kaca atau plastik ya. Ada yang terbuat dari kaca atau ada yang terbuat dari plastik ya. Kacamata digunakan untuk melindungi mata bisa, untuk memperjelas penglihatan juga bisa ya. Kacamata yang melindungi mata, misalnya kacamata yang hitam itu untuk melindungi mata dari sinar matahari. Kacamata yang mungkin yang putih bisa untuk melindungi mata misalnya dari debu-debu. Terus memperjelas penglihatan ya, untuk yang matanya sakit ya, sehingga kalau melihat tulisan tanpa kacamata kurang jelas. Setelah pakai kacamata bisa melihat dengan jelas. Gitu nggih. Lalu ini oven ibu, ini oven. Oven ibu berbentuk, kalau ovennya ini berbentuk balok ya, ovennya. Nah, kemudian permukaan oven, nah permukaan ovennya ini berbentuk segi 4 gitu ya. Ini berbentuk, permukaannya berbentuk segi 4. Segi 4-nya apa? Persegi panjang. Oke, kemudian oven terbuat dari apa? Aluminium atau besi. Ya, jadi ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari besi. Kemudian oven digunakan untuk membuat kue. Ya, tulis di sini ya. Baik, sudah selesai. Kita lanjutkan. Dengarkan ya. Cerita keluarga Bella. Ayah selalu menemaniku. Ayah mengantarku ke sekolah. Ayah menemaniku beli buku. Ibu baik hati. Ibu menyiapkan makanku. Ibu bercerita sebelum aku tidur. Kakakku, Hadi, selalu membantu. Aku dapat tugas dari guru. Aku tidak bisa membuat tugas. Kak Hadi membantuku mengerjakannya. Nah, ini keluarga Bella rukun ya. Ayah menemani Bella ke sekolah. Ibu bercerita ya sebelum Bella tidur. Kemudian juga menyiapkan makanan. Kak Hadi membantu mengerjakan tugas ya. Jadi saling membantu, menyayangi. Kita lanjutkan, kita jawab pertanyaannya. Nah, ini halaman 25 ya. Nomor 1, siapa yang menemani Bella membeli buku? Siapa? Ayah. Tadi ya udah dibaca ya. Siapa yang suka bercerita pada Bella? Siapa tadi? Ibu. Kemudian bagaimana ibu terhadap Bella? Ibu bagaimana? Sayang, baik hati ya. Kemudian nomor 4, siapa nama kakak Bella? Namanya siapa? Kak Hadi. Siapa yang membantu Bella mengerjakan tugas sekolah? Siapa? Kak Hadi. Tuh. Baik, sekarang coba bacalah syair lagu berikut kemudian nyanyikan bersama. Kita baca ya, judulnya Garuda Pancasila. Ciptaan Sudarnoto. Nah, kita baca dulu. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Nah, sudah kita baca. Sekarang coba dinyanyikan bersama, bisa ya? Oke, kita lihat video ini ya.
lagu Garuda Pancasila ya, nanti boleh diulang sendiri. Nah, baik anak-anak, untuk lagunya sudah nggih, nanti dinyanyikan sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 26. Setelah belajar menyanyi, Bu Puji ulang. Setelah belajar menyanyi, ayo berolahraga. Menyanyi membuat hati riang, berolahraga membuat tubuh segar. Ini pelajaran olahraga, prakteknya bersama Bu Salma ya. Kita baca saja. Anak-anak harus semangat berolahraga. Olahraga berjalan satu arah. Gerakan ini pernah dilakukan sebelumnya. Sekarang lakukanlah dengan membawa buku. Langkah-langkah gerakan. 1. Sikap tegap, pandangan ke depan. 2. Letakkan buku di atas kepala. 3. Berjalanlah lurus di lintasan. Usahakan buku tidak terjatuh sampai finish. Nah, ini ya. Jadi berjalan lurus ya. Untuk latihannya besok bersama Bu Salma. Nah, anak-anak, untuk pelajaran tematik hari ini sudah selesai ya. Kita sudah belajar banyak hal. Ingat tugasnya tadi ada 2 nggih. Untuk tugas tematik, silahkan dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Ada kekurangannya, Bu Guru mohon maaf. Mari untuk berdoanya nanti ya, kita setelah pelajaran bahasa Jawa. Bu Puji akhiri dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.